Halo Sobat Pemberani dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Pria Pemberani, program radio yang menemani hari Anda dengan semangat dan inspirasi. Saya Mukhlis Rianto siap menemani Anda selama 15 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu ibadah. Mungkin sebagian dari Sobat Pemberani merasa ibadah itu sesuatu yang berat, membosankan, atau hanya rutinitas belaka. Tapi benarkah demikian? Yuk kita ulik lebih dalam. Ibadah. Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi. Sobat Pemberani, dalam perjalanan hidup kita di bumi ini, ibadah sangatlah penting. Ibadah sebagai tanda bahwa kita memerlukan Tuhan pencipta kita. Dengan kebiasaan ibadah yang teratur, kita para pria akan merasakan manfaatnya yang besar dalam hidup ini. Bagian 1, makna ibadah yang sesungguhnya. Sobat Pemberani, pernah nggak sih bertanya, sebenarnya apa sih ibadah itu? Apakah sebatas ritual semata? Nah, ibadah itu jauh lebih luas daripada sekadar ritual. Ibadah adalah bentuk penghambaan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog terkenal, ibadah bukanlah sekadar serangkaian gerakan dan ucapan, melainkan sebuah sikap hati yang tercermin dalam seluruh tindakan kita. Bayangkan, seorang petani yang bekerja keras menggarap ladangnya. Ia mencangkul, menanam, merawat tanaman dengan penuh ketekunan dan kesungguhan. Semua itu ia lakukan dengan niat untuk menafkahi keluarganya dan sebagai bentuk syukur atas berkah Tuhan. Nah, pekerjaan petani itu juga merupakan ibadah, Sobat Pemberani. Ada cerita lucu nih, Sobat. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Yah, kenapa sih kita harus berdoa sebelum makan?" Sang ayah menjawab, "Supaya makanan kita diberkahi Tuhan, Nak." Lalu si anak dengan polosnya berkata, "Tapi kan makanan ini udah dibeli di warung ya? Masa Tuhan belum kasih berkah?" Hehehe, ada-ada saja ya tingkah anak kecil. Nah, Sobat Pemberani, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa ibadah itu nggak selalu harus dilakukan di tempat ibadah. Yang terpenting adalah niat dan kesadaran kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Bagian 2, ibadah yang membebaskan, bukan membelenggu. Sobat Pemberani, seringkali kita menganggap ibadah itu sebagai beban, seakan-akan ibadah itu membatasi kebebasan kita. Padahal, justru sebaliknya, ibadah yang benar akan membebaskan kita dari belenggu dosa, rasa takut, khawatir, dan ketidakpastian. Seorang filsuf pernah berkata, kebebasan sejati bukanlah melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Coba bayangkan, seorang atlet yang disiplin berlatih. Ia harus menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan berlatih dengan keras. Sekilas, kehidupannya tampak terbatas dan penuh aturan, tapi justru dengan disiplin itulah ia merasa ia meraih prestasi dan kebebasan untuk menjadi yang terbaik. Ada sebuah humor. Ada seorang teman nih, dia bilang, "Gue sih males ibadah, banyak aturannya. Mendingan gue bebas, mau ngapain aja terserah gue." Beberapa hari kemudian dia ketangkep polisi karena melanggar lalu lintas.
Ternyata, kebebasan tanpa aturan malah bikin dia terbelenggu, bukan? Sobat Pemberani, ibadah itu ibarat rambu-rambu lalu lintas. Mungkin terkesan membatasi, tapi sebenarnya rambu-rambu itu justru menuntun kita ke jalan yang benar dan menyelamatkan kita dari kecelakaan dan masalah. Bagian 3, menemukan kebahagiaan dalam ibadah. Sobat Pemberani, pernah nggak sih merasa hampa dan gelisah meskipun sudah punya segalanya? Nah, bisa jadi itu karena kita belum menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu bersumber dari hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui ibadah. Seorang psikolog mengatakan, manusia memiliki kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Ibadah adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menemukan kedamaian batin. Bayangkan seorang anak yang jauh dari orang tuanya. Meskipun ia diberi banyak mainan dan fasilitas, ia tetap merasa kesepian dan rindu pada orang tuanya. Kebahagiaan sejati ia rasakan ketika bertemu dan berkumpul kembali dengan orang tuanya. Begitu juga dengan kita, kebahagiaan sejati kita rasakan ketika dekat dengan Tuhan melalui ibadah. Sobat Pemberani, kebahagiaan yang hakiki itu nggak bisa dibeli dengan uang atau harta benda. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, yaitu ketika hati kita terhubung dengan Tuhan. Dan ibadah adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Bagian 4, ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Pemberani, ibadah itu nggak cuma dilakukan di tempat ibadah saja loh, tapi juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas kita bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Tuhan. Seorang pakar menyatakan ibadah adalah nafas kehidupan seorang mukmin. Ia mengalir dalam setiap denyut nadinya dan tercemin dalam setiap langkahnya. Sebuah ilustrasi, seorang pegawai yang bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, seorang pelajar yang rajin belajar, seorang ibu rumah tangga yang mengurus keluarganya dengan penuh kasih sayang, semua itu adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang lurus karena Tuhan. Ada cerita ini tentang seorang tukang becak yang sangat rajin beribadah. Suatu hari, ada penumpang yang bertanya, "Pak, kok Bapak rajin banget sih ibadah? Padahal kan Bapak cuma tukang becak." Si tukang becak pun menjawab dengan santai, "Justru karena saya tukang becak, Pak, saya harus rajin ibadah. Biar saya kuat mengayuh becak dan selalu diberi rejeki oleh Tuhan." Sobat Pemberani, sekecil apapun perbuatan kita jika dilakukan dengan ikhlas karena Tuhan, maka itu akan bernilai ibadah. Jadi, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil dalam kehidupan kita ya. Bagian 5, manfaat ibadah bagi pria pemberani. Sobat Pemberani, ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan. Ibadah memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ibadah sumber kekuatan dan ketenangan jiwa. Ia memberikan ketenangan dan kedamaian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ada seorang teman nih, dia curhat sama saya, "Muklis, gue lagi stres banget nih. Kerjaan numpuk, masalah datang bertubi-tubi." Lalu saya bertanya, "Udah coba ibadah belum?" Dia jawab, "Udah,
tapi tetap aja stres. Saya bilang, coba deh ibadah yang benar, fokus sama Tuhan, lepaskan semua beban dan masalah lu sama dia. Beberapa hari kemudian, dia ketemu saya dengan wajah cerah. Muklis, terima kasih ya. Sekarang saya sudah lebih tenang dan semangat lagi menghadapi masalah. Nah, Sobat Pemberani, ibadah itu ibarat oase di tengah padang pasir. Ia memberikan kesegaran dan kekuatan bagi kita yang sedang lelah dan kehausan dalam menghadapi perjalanan hidup. Secara khusus, Sobat Pemberani, ibadah itu bikin kita jadi pria yang lebih baik. Gimana caranya? Pertama, ibadah membentuk karakter yang kuat. Dengan beribadah, kita belajar untuk disiplin, sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Sifat-sifat ini penting banget buat jadi pria sejati yang bisa diandalkan. Kedua, ibadah menumbuhkan rasa syukur. Ketika kita rajin beribadah, kita akan lebih mudah menyadari betapa banyak berkah yang sudah Tuhan berikan. Rasa syukur ini akan membuat kita jadi pribadi yang lebih positif dan rendah hati. Ketiga, ibadah menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Ibadah membuat kita selalu ingat akan Tuhan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Ini penting banget buat jaga nama baik dan kehormatan kita sebagai pria. Keempat, ibadah memberikan kedamaian hati. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup di kota kecil yang semakin padat, ibadah memberikan kita waktu untuk menenangkan diri dan mencari kedamaian batin. Yang kelima, ibadah menjadikan kita berkat bagi orang lain. Pria yang rajin beribadah akan memiliki hati yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Ia akan selalu berusaha untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Sobat Pemberani, itulah tadi beberapa manfaat ibadah bagi kita para pria. Jadi, jangan sampai kita lalai beribadah ya. Sobat Pemberani, demikianlah perbincangan kita tentang ibadah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberi manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pria pemberani yang selalu dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi di episode Pria Pemberani berikutnya. Tetap semangat! Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Salam sejahtera, pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.